Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMN. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati dan saya cintai kepada kedua orang tua saya, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan teman-teman pendidik matematika yang berbahagia. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang berjudul Teori Belajar Matematika. Nah, teori belajar matematika ini meliputi 4 teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori humanisme. Yang ketiga, teori kognitivisme. Yang keempat, teori konstruktivisme. Nah, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Nah, teori ini digagas oleh Gage dan Berliner yang menekankan bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang dapat diukur. Belajar di sini diukur melalui stimulus dan respon. Nah, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan aktivitas belajar sesuai kurikulum dan menekankan hasil belajar. Prinsipnya melibatkan tingkah laku, refleks, pembentukan kebiasaan, dan penekanan pada perilaku yang dapat diukur. Nah, tokoh aliran dari teori behaviorisme yaitu yang pertama, Edward Lee Thorndike, yaitu tokoh behaviorisme yang mengembangkan teori koneksionisme. Nah, menurutnya, interaksi antara stimulus dan respon merupakan aktivitas belajar. Hukum belajar yang dihasilkan dari eksperimennya ini mencakup law of effect, yaitu menyatakan bahwa hubungan stimulus respon akan semakin kuat jika menghasilkan efek yang memuaskan. Nah, selanjutnya yaitu hukum law of readiness, yaitu mengacu pada kepuasan organisme dari pendayagunaan satuan pengantar. Yang ketiga, law of exercise, yaitu menyatakan bahwa hubungan stimulus respon akan bertambah erat melalui latihan dan berkurang jika jarang dilatih. Tokoh yang kedua yaitu John Watson. John Watson ini menekankan peran pendidikan dalam perkembangan tingkah laku dan percaya bahwa memberikan situasi tertentu kepada anak akan membentuk sifat-sifat tertentu. Nah, pandangan utama Watson ini melibatkan SR psikologi. Yang kedua, Watson meyakini bahwa perilaku manusia ini ditentukan oleh faktor luar diri, bukan dari faktor keturunan, dan berasal dari pembelajaran yang terus-menerus. Ia menolak konsep insting kecuali refleks sederhana seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Yang keempat, dia mengemukakan bahwa apa yang diingat dan dilupakan tergantung pada seberapa sering sesuatu itu dilakukan. Yang kelima, sumbangan utamanya adalah keyakinannya bahwa perilaku dapat dikontrol dan diprediksi oleh hukum dalam psikologi. Tokoh yang ketiga yaitu Clark Leonard Hull. Nah, dia mengembangkan hipotetik deduktif teori dengan menggunakan metode deduktif. Nah, dia percaya bahwa pengembangan ilmu psikologi ini harus didasarkan pada teori dan tidak semata-mata berdasarkan fenomena individual. Teori ini mengutamakan penguatan pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang. Nah, Hull ini memiliki prinsip yang pertama, reinforcement, yaitu faktor penting dalam belajar yang harus ada. Yang kedua, dalam mempelajari hubungan SR yang perlu dikaji adalah faktor 0, yang mana merupakan suatu kondisi internal dan sesuatu yang disimpulkan. Yang ketiga yaitu proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Tokoh yang keempat yaitu Edwin Guthrie.
Nah, Edwin Guthrie ini adalah ahli behavioristik yang percaya akan hukuman penting dalam belajar. Hukuman yang tepat bisa mengubah tingkah laku, tetapi teori ini mendapat kritikan diantaranya karena perubahan sementara, dampak psikologis, dan dorongan untuk menghindari hukuman. Tokoh yang kelima yaitu Bruce Frederick Skinner. Dia menentang penggunaan hukuman dalam mengontrol perilaku anak. Nah, Skinner ini dikenal dengan hukuman belajar operant conditioning, yaitu yang menjelaskan bahwa perilaku ini dapat dipengaruhi oleh stimulus penguat dengan hukuman memiliki efek tidak langsung dan sulit diprediksi. Hukum-hukum belajar Skinner ini mencakup operant conditioning dan extinction, yang menekankan bahwa perilaku positif dapat menguatkan perilaku anak. Teori belajar matematika yang kedua yaitu teori kognitivisme. Nah, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi yang didapat. Teori ini menyatakan proses lebih penting daripada hasilnya. Di antara teori dalam aliran kognitivisme yaitu teori Gestalt, yaitu mengutamakan belajar yang bermakna atau belajar yang mandiri. Yang kedua, teori belajar sosial Bandura, yaitu model yang memiliki dampak efektif ketika dianggap memiliki kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan kekuatan. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa menjadi model yang sangat berpengaruh dalam banyak aspek. Yang ketiga, pengolahan informasi Norman. Teori ini mengatakan bahwa individu mengaitkan materi baru dengan pengetahuan sebelumnya yang dikenal sebagai pembelajaran melalui analogi. Yang selanjutnya yaitu teori skemata Piaget, menyatakan bahwa pengalaman pendidikan perlu disesuaikan dengan struktur kognitif peserta didik. Teori belajar matematika selanjutnya yaitu teori humanisme. Nah, teori ini lebih menekankan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan peran pendidik hanya sebagai fasilitator. Nah, pendidik bertindak sebagai fasilitator dengan menciptakan suasana belajar menyenangkan, menerapkan metode bervariasi, dan memberikan dukungan serta umpan balik positif. Teori ini fokus pada isi pembelajaran, memilih metode yang baik dalam menyelesaikan masalah, dan tidak mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Teori belajar matematika yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran melibatkan konstruksi informasi di otak, terutama dalam konteks pemecahan masalah kreatif sehari-hari. Penerimaan informasi baru dihadapkan untuk menilai kebenaran informasi tersebut dan merevisi prinsip-prinsipnya. Nah, implikasi adalah implikasinya adalah peserta didik perlu aktif terlibat dalam pembelajaran, bukan hanya menerima konsep ataupun materi dari guru, melainkan melalui proses konstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Konstruktivisme ini menganggap belajar sebagai proses aktif konstruksi makna, wacana, dialog, pengalaman fisik, dan pengetahuan lama dan pengetahuan yang dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh peserta didik. Nah, pandangan aliran konstruktivisme ini yang pertama, belajar melibatkan pembentukan makna dari pengalaman seperti melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami. Yang kedua, konstruksi arti adalah proses berkelanjutan di mana peserta didik secara terus-menerus merekonstruksi pemahaman saat menghadapi fenomena atau masalah baru. Yang terakhir, pembelajaran adalah upaya membentuk dan mengembangkan pemikiran melalui penemuan dan pengaturan ulang ide-ide. Nah, pada intinya, konsep belajar aktif melibatkan peserta didik dalam pembangunan pemahaman mereka melalui pengalaman, penyesuaian konsep baru dengan kerangka berpikir yang sudah ada, dan peran mediasi pendidik.